Halo semuanya, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil ujian kami. Namun yang pertama kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen kami, Ibu Nikade Ariasi yang telah membimbing kami selama 1 semester. Di sini kami akan membahas tentang sistem pembayaran Kamsia Boba. Namun yang pertama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Veronica Nagesape, NIM 19103225. Teman saya Maria Francisca Bupu, NIM 19103416, dan Anania Owa, NIM 19103415. Perkenalan Kamsia Boba Panjer. Kamsia Boba yang terletak di Jalan Tuket Pakarisa, nomor 99A, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Denpasar Selatan, adalah salah satu boba yang digemari oleh banyak orang. Kamsia Boba sudah lama berdiri dan pada Kamsia Boba memiliki 3 orang karyawan. Salah satunya sebagai leader dan 2 orangnya sebagai karyawan biasa. Alasan melakukan analisis sistem. Kamsia Boba yang berada di Jalan Tuket Pakerisan menggunakan sistem pembayaran secara online dan manual. Dari 2 sistem tersebut masih memiliki beberapa kendala atau masalah, misalnya pembayaran secara manual. Dari hasil wawancara yang diperoleh, dijelaskan bahwa ada kendala yang dihadapi karyawan yaitu ketika banyaknya pengunjung di waktu yang sama, membuat karyawan sangat sibuk dan kadang keliru memberi pesanan pelanggan. Permasalahan-permasalahannya, dalam menjalankan bisnis kita tahu pasti ada sebuah masalah yang datang menghampiri. Contohnya masalah dengan pelanggan karena komplain rasa yang berbeda atau layanan yang tidak ramah. Yang kedua, ada permasalahan dengan keuangan yang tidak stabil, ada permasalahan dengan karyawan, dan permasalahan sistem pembayaran. Identifikasi penyebab masalah. Permasalahan dengan pelanggan karena rasa yang berbeda atau layanan yang tidak ramah. Masalah ini kami identifikasi karena takaran yang diberikan tidak sesuai petunjuk atau asal-asalan saja. Yang berikut ada permasalahan keuangan yang tidak stabil. Masalah ini karena pendapatan tiap hari tidak sesuai target, sehingga pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Yang berikut permasalahan dengan karyawan. Masalah ini timbul karena kurangnya kesadaran dalam diri karyawan apa yang harus atau ia kurang teliti dalam pekerjaannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi titik keputusan. Untuk sistem minuman boba, kami mencoba untuk mengidentifikasikan titik keputusan apa saja yang dapat mengakibatkan terjadinya penyebab masalah. Titik keputusan menunjukkan suatu kondisi yang menyebabkan sesuatu terjadi. Dengan mengidentifikasi titik keputusan ini, kami berusaha untuk mengetahui dari mana penyebab masalah tersebut terjadi. Yang pertama, permasalahan dengan pelanggan karena komplain rasa yang berbeda atau layanan yang tidak ramah. Titik keputusannya, penanganan order langganan di bagian order penjualan. Oleh karena itu, kita harus cari solusi dan bagaimana cara agar pelanggan tetap bertahan dan tidak mencari ke tempat yang lain. Yang kedua, permasalahan dengan keuangan yang tidak stabil. Titik keputusannya menyebabkan manajer atau pemilik bisnis tersebut mengalami krisis keuangan dan bisa mengakibatkan kerugian yang begitu pesat. Oleh karena itu, manajer harus bisa mengolah uang tersebut dan proses bisnisnya. Yang ketiga, permasalahan dengan karyawan. Titik keputusannya menyebabkan kita mendapatkan teguran atau SP dari manajer dan konsekuensinya gaji kita akan dipotong. Oleh sebab itu, kita harus ikut aturan dari manajer. Kita harus disiplin dan bertanggung jawab dalam bekerja. Begitu pula dengan jadwal kerja yang terlalu padat. Titik keputusannya menyebabkan kita merasa letih dalam bekerja dan merasa kewalahan.
Jadi sebaiknya kita harus berbicara dengan manajer mengenai beban yang dirasa terlalu berat sehingga bisa diberi keringanan. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang identifikasi personil kunci. Yang pertama, nama personil, Kokotomi. Sebagai pemilik perusahaan, jabatannya manajer. Tugasnya yang pertama, menerima pemasukan. Yang kedua, membeli barang-barang yang telah habis. Yang ketiga, mengendali piutang-piutang yang harus ditagih. Nama personil yang kedua, Kakak Nova. Sebagai pembantu manajer, jabatannya sebagai SPV. Tugasnya yang pertama, membuat jadwal kerja dan mempersiapkan bahan-bahan yang kurang. Yang kedua, menyerahkan hasil pendapatan per hari kepada manajer. Yang ketiga, mengontrol karyawan. Yang keempat, melaporkan setiap masalah yang terjadi. Nama personil yang ketiga, Ivin dan Fani, sebagai pelayan. Jabatannya sebagai karyawan. Tugasnya yang pertama, mempersiapkan bahan-bahan untuk dijual. Yang kedua, melayani pelanggan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Di sini kami menggunakan dua metode penelitian dalam menganalisa sistem minuman boba, yaitu pertama data primer, yang kedua data sekunder. Yang pertama data primer ada teknik wawancara. Menurut Estebert dalam Sugiono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang kami lakukan di Jalan Tukat Pakarisan nomor 99A dengan narasumber Mbak Nova Aris Indrawati dengan jabatan SPV. Masalah yang kami peroleh yaitu pendapatan yang tidak maksimal dan komplain rasa. Yang kedua, transkrip wawancara. Jadi, transkrip wawancara peneliti dengan pembantu manajer yang bernama Mbak Nova Aris Indrawati. Kami melakukan wawancara pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 pada pukul 12 tempat Pakarisan. Laporan hasil wawancara berupa pertanyaan yang diajukan penulis beserta jawaban oleh narasumber. Pertanyaan, tahun berapa minuman boba dibuka? Jadi minuman boba dibuka pada tahun 2019. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam minuman boba? Yang pertama, boba. Kedua, gula merah. Ketiga, diamond. Keempat, cream cheese. Kelima, es batu. Keenam, susu Carnation. Ada berapa macam minuman boba? Ada 6. Pertama, brown sugar. Kedua, taro. Ketiga, salted caramel. Keempat, mocha. Kelima, binggan. Keenam, coklat. Jadi ini bukti wawancaranya. Yang kedua, data sekunder. Pertama, metode dokumentasi. Menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 1. Penjual. Jadi kami mengambil forum penjualan per hari. Kedua, tracking stok gudang. Yang berikutnya, sistem pembayaran Kemsia Boba yang sudah kami terapkan. Pertama, mulai membeli barang-barang yang telah habis, mempersiapkan bahan-bahan yang kurang. Berikutnya, mempersiapkan bahan-bahan untuk dijual, membuat jadwal kerja, mengontrol karyawan, melayani pelanggan. Yang berikut, melaporkan masalah yang terjadi, menyerahkan hasil pendapatan per hari kepada manajer, menerima pemasukan, mengendali piutang-piutang yang harus ditagih. Berikutnya selesai. Jadi, ini hasil presentasi dari kelompok kami.
Sekian dan terima kasih.